Sepertinya Ustadz sedang ada gangguan. Ustadz sedang gangguan jaringan. Insya Allah beliau sebentar lagi join kembali. Baik. Kita langsung mulai ya. Ya Ustadz lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imamil muttaqin nabiyillahi wa habibillahi Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hingga menjelang siang hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali membahas tentang muqaddimah asbabus sa'adah al-jauziyah yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan hidup berumah tangga. Au asrar al-hayat al-jauziyah, rahasia yang terkandung di dalam mageligai syariat Islam yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Pada akhir pertemuan yang lalu, pada muqaddimah yang kedua, kita telah membahas beberapa hal yang seringkali disalahpahami berkaitan dengan hadis-hadis atau dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama tentang kehidupan berumah tangga. Dan di sana banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan persoalan tersebut. Setiap kali kita berbicara tentang kehidupan rumah tangga, para ulama, para juru dakwah kerap kali menyampaikan hadis-hadis maupun dalil-dalil tersebut. Kelanjutan dari pembahasan tersebut insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu hal yang masih berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Bahkan ini menjadi asas. Makanya saya sebutkan dengan al-qawaidu al-asasiyah. Kaidah-kaidah dasar, beberapa kalimat yang menjadi kaidah-kaidah dasar fis sa'adah al-jauziyah yang bisa digunakan untuk membangun kebahagiaan hidup rumah tangga. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada, bahwasanya kebahagiaan hidup rumah tangga ini adalah persoalan yang kolosal. Lebih mudah untuk disampaikan ketimbang dicerna dan dipahami. Lebih mudah dicerna dan dipahami ya, ketimbang untuk dimengerti sedemikian rupa dan disadari. Lebih mudah untuk dimengerti sedemikian rupa dan disadari ketimbang untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu berkaitan pertama dengan ilmu. Ilmu yang benar berdasarkan kitab Allah, Al-Qur'an, dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan bahasa yang lebih singkat, sesuai dengan panduan Islam, ya, sesuai dengan panduan syariat Islam yang maha mulia. Yang kedua berkaitan dengan at-tajarib, pengalaman masing-masing di antara kita. Dan yang ketiga bergantung kepada nilai-nilai kecerdasan yang ada dalam diri kita. Kecerdasan dalam memahami,
kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional. Betapa banyak di antara kita yang mengerti tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut makna kalimatnya satu persatu dan syarah para ulama atau penjelasan ulama tentang hadis-hadis tersebut, tapi kemudian kita gagal mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, as-sa'adah al-jauziyah, kebahagiaan hidup rumah tangga. Ya. Kebahagiaan hidup rumah tangga itu adalah cita-cita individual. Cita-cita individual. Kenapa saya katakan merupakan cita-cita individual? Bukankah semua kita mengharapkan, ya? Semua kita mengharapkan kehidupan rumah tangga. Istri menginginkan demikian, suami menginginkan demikian, anak-anak juga menginginkan demikian. Satu hal yang wajib kita pahami, ya, bahwasanya masing-masing di antara kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang mengamalkan kebajikan meski hanya sebiji zarah, dia akan mendapatkan balasannya. Begitu juga kebalikannya. Siapapun yang mengamalkan keburukan meski hanya sebiji zarah, dia pasti akan mendapatkan balasannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Masing-masing di antara suami maupun istri berusaha untuk menggenggam nilai-nilai kebahagiaan itu pada diri mereka sendiri. Adapun kebahagiaan itu yang tercipta kemudian ya, secara lengkap hadir pada masing-masing pribadi dalam kehidupan rumah tangga. Istri bahagia, suami bahagia, anak-anak bahagia. Itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, itu adalah merupakan bonus yang Allah berikan kepada kita. Sebab ketika yang namanya kebahagiaan rumah tangga itu harus merupakan muatan yang melengkapi seluruh individu yang ada di dalam rumah tangga itu sendiri. Suami, istri, anak-anak harus berada dalam kebahagiaan yang sama. Maka seringkali saya ungkapkan, maka para nabi, sebagian di antara mereka berarti dalam tanda kutip gagal dong dalam membina kebahagiaan rumah tangga mereka. Karena ada sebagian di antara istri-istri Nabi yang anak dan istrinya pun bahkan tidak mau memeluk Islam. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini merupakan sekali lagi cita-cita individual. Yang idealnya adalah merupakan cita-cita kolektif. Masing-masing di antara pribadi yang ada dalam kehidupan rumah tangga itu memproses diri untuk menciptakan kebahagiaan di dalam dirinya. Sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang dalam tanda kutip baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Merupakan miniatur dari sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk membangun as-sa'adatuz zaujiyah itu, kebahagiaan rumah tangga itu, yang semua kita bercita-cita menciptakan kebahagiaan lengkap. Kita ingin kita, istri kita, dan anak-anak kita hidup secara bahagia di dunia dan di akhirat. Ada yang disebut dengan al-qawaidu al-asasiyah. Kaidah-kaidah dasar. Yang kaidah-kaidah dasar tersebut terangkum dalam beberapa rangkaian kata. Masing-masing di antara kata tersebut mewakili sebuah proses. Kita akan sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah at-ta'aruf. Itu yang pertama. At-ta'aruf. Ini sebagai kalimat awal kita membahas tentang kebahagiaan hidup rumah tangga. At-ta'aruf ini adalah sebuah istilah atau terminologi. Ya, sebelum kita membahas tentang ta'aruf ini, terlebih dahulu kita akan lebih tegaskan lagi bahwa selama ini sudah ada perguliran istilah yang salah dipahami oleh sebagian orang. Banyak di antara kaum muslimin bahkan yang menyalahpahaminya. Kata ta'aruf itu sering diartikan sebagai perkenalan sebelum nikah. Ya. Mereka umumnya memahami itu sebagai ganti dari kata pacaran yang ada dalam istilah sehari-hari di bahasa kita. Seolah-olah ta'aruf ini adalah merupakan istilah Islam bagi pacaran. Artinya sebuah proses berpacaran tapi sesuai dengan panduan Islam. Atau boleh dikatakan sebagai ganti dari istilah pacaran. Karena katanya ya, syariat Islam tidak membenarkan yang namanya pacaran, maka kita menggantinya dengan istilah ta'aruf. Saya katakan ini adalah kesalahpahaman besar. Afwan, kenapa demikian?
video antum tidak bergerak, Ustaz. Ya, mohon maaf. Mohon maaf Ustaz, memotong sedikit. Ya, nggak apa-apa. Video antum, barusan. Oke. Sudah? Sudah Ustaz. Ya, mohon maaf ya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi kembali. Maaf ada tadi suara sih jelas Ustaz. Iya. Yang pertama adalah ta'aruf ya. Kata ta'aruf ini sering disalahpahami sebagai sebuah ganti dari kata pacaran, begitu ya. Kira-kira demikian. Dan ini sekali lagi sebuah kesalahpahaman yang besar. Karena kata ta'aruf sendiri dalam pengertian yang dijelaskan oleh para ulama, ya kata ta'aruf, kalau yang dimaksudkan adalah ta'aruf antara seorang laki-laki dengan wanita, at-ta'aruf fima bainar rajuli wal mar'ah, maka artinya adalah pacaran itu sendiri. Sehingga kalau kita memerhatikan penjelasan para ulama dalam fatwa-fatwa mereka, itu sering dijelaskan oleh mereka bahwa ta'aruf itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Apabila yang dimaksudkan adalah at-ta'aruf fima bainar rajuli wal mar'ah qabla nikah, ya. Jadi sekali lagi kata ta'aruf itu maknanya adalah pacaran yang tidak diperbolehkan. Itu yang dikenal dalam istilah para ulama. Sehingga baru-baru ini, belakangan ini sekitar tahun 2019 itu kan muncul perdebatan di kalangan para ulama di dalam mengantisipasi ya sebuah pendapat dari salah seorang dai yang ada di Saudi Arabia yang memperbolehkan ta'aruf qabla zawaj. Ya, yang memperbolehkan ta'aruf sebelum nikah. Sehingga yang mereka maknai dengan ta'aruf itu adalah pacaran. Sehingga tidak mungkin kata ta'aruf itu dijadikan sebagai ganti dari makna pacaran karena ta'aruf sebelum nikah artinya adalah pacaran itu sendiri. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ya, yang dilakukan seseorang sebelum menikah, adalah mencoba melakukan ya deteksi terhadap pasangan kita dalam batas-batas yang diperbolehkan syariat. Di antaranya nazar, melihat. Ya. Makanya Nabi SAW di dalam banyak hadis, salah satu yang paling masyhur adalah hadis Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Hadis Al-Mughirah ibnu Syu'bah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang mau menikah. Falyanzur ilaiha, hendaknya dia melihat wanita yang akan dinikahinya. Fa innahu ahra. Ini dalam lafal hadis ini. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena itu akan menjadi jalan agar ayyudama bainakuma antadumal mahabbah. Dalam penjelasan para ulama arti ayyudama bainakuma antadumal mahabbah, agar kasih sayang itu akan lebih lestari di antara kalian berdua. Hendaknya masing-masing melihat sosok fisik pasangannya, termasuk calon istri melihat sosok fisik calon suaminya dan calon suami melihat sosok fisik calon istrinya. Dikenali betul agar bisa menjadi bahan ya pertimbangan saya mau menikahi dia. Itu akan menjadi jalan agar semakin lestari kasih sayang di antara mereka berdua. Karena seseorang menikahi orang lain ya, di antaranya adalah karena kecenderungan fisik. Dia menyukai fisik pasangannya. Ini tidak boleh diabaikan dalam syariat Islam. Maka itu ada syariat yang disebut dengan an-nazar. Nah, kita tidak berbicara tentang konteks ini, ya, karena kalau kita berbicara tentang nazar, itu nanti kita akan berbicara tentang sudut pandang para ulama yang berbeda-beda sampai batas apa nazar itu diperbolehkan. Lalu penjelasan lanjutan dari para ulama, misalnya dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan syarat nazar itu tidak boleh ada syahwat, tidak boleh ada khalwah, ya, harus ada dominasi kemungkinan akan diterima oleh wanita tadi, ya, bahwa sudah ada komunikasi sebelumnya, sehingga melihat ini hanya sebagai penentu saja, penentu akhir, apakah nanti dia mau menikahi wanita tersebut atau tidak, ya. Jadi sudah ada kemungkinan besar akan diterima. Kemudian ada niat memang melihat itu adalah untuk dinikahi dan syarat-syarat yang lain yang dijelaskan oleh para ulama.
Kita tidak berbicara tentang konteks ini karena pembicaraannya akan sangat panjang sekali. Tapi yang kita ingin ambil di sini adalah bahwa proses yang diperbolehkan adalah proses yang dibenarkan syariat. Di antaranya nazar. Bukan ta'aruf, tapi nazar. Ya, bukan ta'aruf sekali lagi, tapi nazar, melihat. Kemudian juga mempelajari sebagian di antara sifat-sifatnya, karakter-karakternya, melalui sahabat, melalui teman, dan lain sebagainya, dalam batas-batas yang normal dan sewajarnya saja. Tidak dilakukan pertemuan-pertemuan intens, ya, baik itu sendiri maupun ditemani oleh mahram dalam waktu yang lama, karena itu artinya adalah at-ta'aruf yang tidak diperbolehkan. Saya ulangi lagi, itu at-ta'aruf yang tidak diperbolehkan. Lalu sebagian orang akan bertanya, loh kalau begitu kita tidak akan bisa mengenal dong seorang wanita secara detail. Sahabat muslim dan muslimah, itu yang akan kita bahas. Salah satu di antara syarat ya kebahagiaan suami istri adalah ta'aruf. Dan ta'aruf itu dilakukan setelah menikah. Apa itu ta'aruf? Proses pengenalan secara detail. Loh kenapa tidak dilakukan saja sebelum nikah? Itu tidak mungkin akan bisa dilakukan sebelum nikah. Karena ketika seorang itu belum menikah, masing-masing di antaranya masih dibatasi oleh berbagai macam hal. Ya, tujuan, nanti kalau nggak cocok saya tinggalin ini. Ya, nanti kalau nggak ketemu akan saya putuskan hubungan di antara kita berakhir. Ya, dan seterusnya. Masing-masing di antaranya pun masih, karena masih proses pendekatan, masing-masing banyak menutupi sebagian yang ada dalam dirinya. Maka berpacaran itu, berapa lama pun orang itu berpacaran, akan terlalu banyak hal-hal yang masih disembunyikan oleh pasangannya. Ya, kenapa demikian? Karena belum memiliki seutuhnya. Masing-masing belum menjadi pasangan yang secara hukum adalah sah. Ya, secara hukum adalah pasangan yang sah berdasarkan syariat Islam. Sehingga karena belum ada ikatan, ya, ikatan kokoh yang disebut dengan pernikahan tersebut, masing-masing pasti akan membatasi diri. Keterbukaan antara suami istri itu tidak akan pernah terjadi dalam pacaran. Tidak akan pernah terjadi. Makanya banyak orang mengisahkan ketika pacaran itu bagus sekali, sayang sekali. Baru menikah 1 bulan saja sudah ketahuan belangnya masing-masing. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi ta'aruf yang dibenarkan itu sebenarnya adalah ta'aruf setelah menikah. Ya, sebelum menikah itu tidak ada istilah ta'aruf. Yang ada hanya nazar dan proses pengenalan pasangan dalam batas-batas tertentu saja. Ya, untuk sekedar mengetahui tingkat kekufuan, ya, kesetaraan antara kita. Ya. Tingkat kompromi yang bisa ditoleransi antara calon suami dengan calon istri. Ya. Apabila itu sudah bisa dipahami secara baik, maka masing-masing di antaranya melanjutkan pada proses jenjang pernikahan. Nah, adapun ta'aruf yang sebenarnya adalah dilakukan setelah menikah. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi ketidakcocokan pada sebagian hal misalnya, ya, ketidakmengertian pada sebagian hal antara suami dengan istri, itulah yang kemudian harus dilalui melalui proses ta'aruf. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya, ta'aruf ini sebenarnya bukan hanya antara suami dengan istri saja. Tapi sesungguhnya setiap muslim dengan muslim yang lain, muslimah dengan muslimah yang lain, masing-masing di antara muslim dengan saudaranya, itu harus saling mengenal. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kami menciptakan kalian min dzakarin wa unsa. Ini ada 2 tafsir, saya sebutkan secara singkat saja. Sebagian ulama, dan ini tafsir jumhur ulama yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari, arti min dzakarin wa unsa di sini adalah artinya min dzakarin minar rijal wa min unsan minan nisa. Ya, bahwa manusia itu diciptakan dari 2 jenis kelamin yang disatukan. Kemudian dari situlah muncul generasi yang banyak. Jadi ini sama maknanya dengan surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi artinya sama. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, ini tafsir pertama. Tafsir yang kedua, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, untuk menjelaskan bahwa manusia diciptakan itu ada 2 jenis kelamin. Beda loh ya. Jadi yang pertama tadi, dari 2 jenis kelamin yang bersatu inilah muncul
manusia yang banyak, artinya dari Adam dan Hawa muncul generasi yang banyak sampai hari kiamat, itu maknanya. Yang kedua, bahwa manusia diciptakan memang dua jenis, lelaki dan perempuan. Nah, maka maknanya ini seperti yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering digunakan untuk ayat pernikahan. Ya, untuk ayat pernikahan bahwasanya manusia itu diciptakan khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk diri kalian itu pasangan-pasangan yang satu jenis ya dari manusia, tetapi menjadi pasangan. Lelaki menjadi pasangan bagi perempuan, perempuan menjadi pasangan bagi laki-laki. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan dengan dua jenis kelamin. Yang keduanya itu nanti akan mencari kecocokan untuk menjadi pasangan. Disitulah akan tercipta pernikahan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uba wa qawaila. Kemudian kami jadikan kalian itu bersya'ab-sya'ab dan berkabilah-kabilah. Sya'ab itu dulu itu sering diterjemahkan dengan istilah an-nasabul bait, nasab yang jauh. Nah, kalau kabilah itu nasab dekat, ya, an-nasabul qarib. Apa yang dimaksudkan nasab dekat dan jauh? Nasab dekat itu yang masyarakat masih mengenal semua. Misalnya si fulan, anaknya si fulan, anaknya si fulan. Ya, anaknya fulan, cucunya si fulan, cucunya si fulan. Dalam batas yang masih dikenal manusia, itu namanya kabilah. Tapi kalau sya'ab itu yang sudah tidak dikenal manusia lagi. Siapanya dia? Di Indonesia seperti marga misalnya. Orang marga ini bermarga ini. Nasution Siregar misalnya. Nasution itu siapa? Orangnya di mana? Hidupnya di mana? Udah nggak diketahui lagi. Ya. Kalaupun ada itu tinggal sejarah. Ya. Tinggal sejarah saja. Tapi tidak diketahui sosok fisiknya oleh masyarakat yang hidup pada masa sekarang. Itu disebut dengan nasab yang jauh. Tapi sebagian orang sekarang di zaman sekarang ini karena perubahan, ya, perubahan kehidupan masyarakat, ya. Generasi demi generasi, maka sya'ab itu sering diterjemahkan dengan bangsa atau negara, qabilah sering diterjemahkan dengan suku. Nah, kita akan jelaskan di sini ya, bahwasanya manusia diciptakan dari perempuan dan laki-laki dengan bersuku-suku bangsa. Tujuannya apa? Li ta'arafu, agar kalian saling mengenal. Maka para ulama mengatakan wa mim babil qiyasil a'la, maka menjadi sebuah analogi yang lebih kuat. Kalau di antara sesama manusia saja kita harus saling mengenal, meskipun berbeda bangsa, berbeda suku, maka antara suami istri, mereka harus lebih saling mengenal lagi. Kalau antara sesama muslim harus berbuat baik, maka antara sesama suami istri harus lebih baik lagi. Ya, itu namanya yang disebut dengan analogi atau al-qiyas al-a'la, analogi yang lebih kuat. Sesama manusia saja harus saling mengenal, apalagi sesama istri. Nah, perbedaan karakter, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan latar belakang, perbedaan status sosial, perbedaan tingkat pendidikan, dan lain-lain. Itu adalah perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat yang harus kita saling kenali. Agar kita bisa saling memaklumi. Bila itu diwajibkan di tengah masyarakat secara umum, maka itu lebih diwajibkan antara suami istri. Maka li ta'arafu, ini menjadi kewajiban suami istri. Sepanjang hidup berumah tangga, suami istri itu akan terus dalam proses saling mengenali. Ya, dulu ketika saya pertama kali menikah, itu ada seorang bapak, beliau murid saya dalam majelis. Saya sering menyampaikan berbagai macam ilmu tentang termasuk pernikahan. Tapi sering saya jelaskan makanya kepada ikhwas kalian fiddin, bahwa untuk bisa menerapkan kitab Allah dan sunnah Nabi di dalam kehidupan rumah tangga, kita juga butuh pengalaman manusia-manusia yang pernah berumah tangga. Agar makna-makna dari Al-Quran itu bisa lebih terbumikan. Beliau mengatakan begini, kalau orang belum berumah tangga 15-20 tahun, itu belum berumah tangga, kata beliau. Loh, kenapa Pak? Saya tanya. Karena belum bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Waktu itu jiwa muda saya seolah-olah menolak. Apalagi saya guru dia. Ya, saya sering ngajarkan Quran, ngajarkan hadis, ya, adab-adab hukuk zaujain, ya, hak-hak suami istri. Sehingga saya mengatakan, kenapa harus dengan proses begitu lama? Bukankah secara cepat kita akan bisa mempelajari karakter suami istri?
Tapi beriringan dengan berjalannya waktu, akhirnya saya bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh orang tua tadi. Ternyata memang pengalaman itu sangat diperlukan, sahabat muslim dan muslimah, untuk memahami nilai-nilai Islam itu yang sesungguhnya, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Ternyata proses mengenal antara suami istri itu butuh waktu yang lama. Masing-masing di antara kita harus berproses mengalahkan ego masing-masing. Itu baru ya, proses pengenalan terhadap suami istri itu bisa dilakukan. Ya, ketika masing-masing di antara kita berproses untuk mengalahkan ego masing-masing. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ketika siapapun dalam kehidupan rumah tangga ini mau memproses kebahagiaan itu menjadi milik bersama antara suami istri dan anak-anak yang hidup di lingkungan kita, maka kita harus melakukan proses ta'aruf secara jernih. Mungkin di antara kita ada yang bisa mencapai ya klimaks dari proses tersebut dalam waktu yang jauh lebih cepat dari yang lainnya. Ya, setiap kita mengalami proses yang berbeda-beda dan setiap kita akan mengalami dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda juga. Nah, tapi satu hal yang saya tekankan, proses ta'aruf itu adalah proses yang berlangsung sepanjang ya perjalanan hidup berumah tangga kita. Kita harus kenal betul istri kita. Si istri harus kenal betul siapa suami kita. Agar kita lebih bisa berinteraksi secara baik. Kita tahu suami kita bersifat begini, berkarakter begini. Kita tahu istri kita bersifat begini dan berkarakter begini. Tapi sejauh mana kita mampu membangun toleransi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak betul-betul mengenal itu sebagai karakter dirinya. Kalau bukan kayak gini ya bukan suami saya. Kalau bukan kayak gini ya bukan istri saya. Kira-kira seperti itu. Ya, seperti yang sering saya jelaskan. Jadi yang pertama ya, at-ta'aruf. Harus ada saling mengenal antara istri dengan pasangannya. Ya, oleh sebab itu semua itu membutuhkan proses. Ya. Suami atau istri kita dengan tingkat pemahamannya, mungkin pasangan kita melihat kita itu terlalu cepat dalam memahami. Kita memandang dia terlalu lambat dalam memahami sesuatu. Atau kebalikannya, ya. Ya, pasangan kita melihat kita terlalu lambat dalam memahami sesuatu dan kita melihat pasangan kita terlalu cepat dalam memahami sesuatu. Bisa silih berganti. Ya. Bisa silih berganti atau bisa menjadi karakter yang bertahan lama pada masing-masing pribadi. Kenapa saya katakan bisa silih berganti? Ada masanya, ya. Ada masanya di mana misalnya dulunya suami itu lebih pintar dari istrinya, tapi kemudian suami itu mengalami masa-masa kepikunan. Tingkat kemampuan berpikiran semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Akhirnya istrinya yang lebih pintar dari dia. Atau kebalikannya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka proses pengenalan pribadi pasangan kita itu membutuhkan waktu dan yang lama, maaf ya. Yang kedua, setelah ta'aruf adalah at-ta'atuf. At-ta'aruf kemudian at-ta'atuf. Apa itu at-ta'atuf? At-ta'atuf adalah saling menyayangi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan, di sana ada mawaddah, ada cinta. Di sana ada rahmah, ada kasih sayang. Cinta itu ada dalam hati kita. Ada kalanya seorang itu mencintai pasangannya, tapi sudah dia nggak menyayanginya. Dia masih cinta, tapi sudah nggak sayang lagi. Ada kalanya orang sudah nggak cinta dengan pasangannya. Nggak ada cinta dalam hatinya, tapi dia masih sayang, masih kasihan. Dia nggak mau menyakiti suami yang udah begitu lama sama dia. Istri yang udah begitu lama sama dia. Maka para ulama menjelaskan, kadang-kadang orang ya, menahan diri untuk tidak melakukan perceraian karena dua alasan tadi, mawaddah ada rahmah, atau kadang-kadang karena salah satu di antaranya. Saya udah nggak sayang lagi sama dia, tapi cinta saya nggak pernah bisa hilang. Atau kebalikannya, saya udah nggak cinta lagi, tapi saya masih kasihan sama dia. Kasihan dengan anak-anak hasil hubungan kami berdua. Nah, sahabat muslim dan muslimah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rahmahnya. Rahmat itu adalah intisari ajaran Islam. Jadi nggak mungkin rahmat itu kita abaikan dalam kehidupan rumah tangga. Rahmat itu intisari ajaran Islam. Bahwa Nabi itu diutusnya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh makhluk. Di dalam hadis qudsi yang masyhur disebutkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Kasihilah, sayangilah manusia yang di bumi ini, sayang di langit, yaitu Allah akan menyayangi kalian. Jadi rahmat itu adalah merupakan anugerah langit yang harus kita jaga. Suami istri nggak mungkin berbahagia kalau mereka tidak menumbuh kembangkan kasih sayang di antara mereka. Coba perhatikan peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dalam hadis yang sangat terkenal, Aqra bin Habis, seorang sahabat Nabi, ya, orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qabbala al-Hasan wal Husain, mencium cucunya Hasan dan Husain. Kemudian Aqra bin Habis ini berkata kepada Nabi, "Innali 'asyratan minal walad." Saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada, tapi tak seorang pun yang pernah aku cium. Tak seorang pun yang pernah aku cium. Kemudian Nabi bersabda, la yurhamu man la yarham. Orang yang tidak menyayangi sesamanya tidak akan disayangi. Ini dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Dalam hadis lain dari hadis Jabir bin Abdullah jelaskan, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Artinya adalah dalam hadis tadi dijelaskan, orang yang tidak menyayangi sesama manusia, Allah tidak akan menyayangi dia. Coba camkan di sini. Orang yang tidak menyayangi sesama manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Itu sesama manusia. Bagaimana suami dengan istri? Istri tidak menyayangi suami, suami tidak menyayangi istri. Bagaimana Allah akan menyayangi dirinya? Maka bisa saja orang tidak bercerai, ya, karena dia masih memiliki cinta kasih. Namun di antara mereka tidak terjadi kasih sayang. Tapi harus dicatat, jangan harapkan adanya kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Ya, kalaupun rumah tangga itu dipertahankan karena cinta kasih, ya katanya begitu dalam, sudah tidak ada kasih sayang di antara mereka, tidak saling mengasihi di antara mereka, tidak saling menyayangi di antara mereka. Itu bisa terjadi. Rumah tangga bisa saja tetap langgeng sampai akhir hayat. Tetapi kebahagiaan rumah tangga tidak akan tercipta. Karena ketika kita tidak menyayangi sesama, Allah tidak akan mengasihi kita. Bagaimana dengan suami dan istri? Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah kalian akan bersikap baik kepada orang lain. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu bersikap kasar kepada manusia, mereka akan menjauh dari dirimu. Maka itu salah satu di antara sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam itu kan sifat ar-rifqu. Ma kana rifqu fi syai'in illa zanahu wa ma kana al-'unfu fi syai'in illa syanah. Segala sesuatu yang dihiasi dengan rifqun akan indah. Apa rifqun? Rifqun itu adalah kesantunan. Kesantunan itu adalah janibul lin. Ya, sifat lembut itu lebih dominasi di dalamnya daripada sifat sikap kasar dan keras. Itu santun. Nah, segala sesuatu yang dihiasi dengan santun akan indah. Tapi segala sesuatu yang dihiasi dengan sikap kurang ajar, tidak santun, pasti akan rusak. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita tidak bersikap santun kepada siapapun, kehidupan kita dengan orang tersebut itu akan rusak. Tapi kalau kita menghiasinya dengan kesantunan, maka kehidupan kita bersamanya akan indah. Dan kesantunan itu adalah merupakan alat terpenting dalam rahmah, dalam kasih sayang. Ketika suami belajar untuk bersikap lebih santun kepada istri, istri belajar untuk bersikap lebih santun kepada suaminya, maka kasih sayang itu akan tumbuh. Ya, kenapa demikian? Karena rifqun ini akan memperindah setiap pekerjaan kita. Kita melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar harus dengan rifqun. Kita mengajar harus dengan rifqun. Kita berdagang harus dengan rifqun. Harus dengan kesantunan. Jual beli akan indah. Dakwah akan indah. Begitu juga rumah tangga akan menjadi indah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ini hal yang kedua yang saya sampaikan sebagai kaidah asasi, ya, kaidah dasar untuk membangun kehidupan rumah tangga. Pertama, sekali lagi, at-ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua, at-ta'atuf, saling menyayangi. Oleh sebab itu, sekali lagi, dalam perjalanan rumah tangga yang panjang, kita kan sebenarnya membangun
kasih sayang tersebut. Makanya di dalam Al-Quran wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah menciptakan bagi kalian dua alat. Allah kan menciptakan bagi kalian dua alat, ya. Memang Allah yang masukkan cinta kasih ke dalam hati kita, ya. Allah yang memasukkan kasih sayang itu dalam diri kita kepada orang lain. Tetapi bagi kita sebagai manusia harus ada ikhtiarnya dong. Ya, makanya ada kata irhamu man fil ardi. Kalau yang namanya rahmat itu masuk di dalam diri kita tanpa ikhtiar, masuk begitu saja, nggak ada dong perintahnya irhamu. Adanya perintah irhamu itu karena ada ikhtiar harus kita lakukan. Cinta juga begitu. Ya. Tahabu misalnya sebuah hadis yang mengatakan hendaknya kalian saling memberikan hadiah sehingga kalian saling cinta di antara kalian. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu ta'abbtum. Maukah kalian kutunjukkan satu amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Apa itu? Afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini apa? Ini adalah ikhtiar kita. Saling membagi hadiah, saling memberi salam itu ikhtiar agar tumbuh kasih sayang. Agar Allah menanamkan kasih sayang itu di dalam diri kita. Cinta itu di dalam diri kita. Nah, sahabat muslim dan muslimah, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah ini adalah yang Allah berikan kepada kita sebagai alat. Agar apa? Agar kita mendapatkan sakinah. Coba perhatikan. Khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kami ciptakan kalian hidup berpasang-pasangan agar kalian mendapatkan hidup yang sakinah. Nah, hidup sakinah itu bagaimana? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Maka saya sering membalikkan ya, kebiasaan kita dalam mengucapkan kan biasanya kalau ada orang nikah, kita doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah wa rahmah. Itu sebaiknya dibalik aja supaya kita tahu prosesnya. Ya, ucapan itu nggak salah, tapi dibalik lebih baik agar kita tahu prosesnya. Jadi kita ucapkan semoga mawaddah, rahmah, wasakinah. Karena harus ada mawaddah dan rahmah dulu baru dapat sakinahnya. Bukan sakinah dulu baru dapat mawaddah warahmah. Itu salah. Karena mawaddah dan rahmah ini adalah merupakan alat yang Allah ciptakan dalam diri kita agar ada sakinah dalam kehidupan rumah tangga kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yaitu at-ta'atuf. Yang ketiga adalah at-takatuf. Apa itu at-takatuf? Agar tercipta kebahagiaan hidup rumah tangga di antara kita, harus ada takatuf. Takatuf itu apa? Takatuf itu adalah saling tolong-menolong. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam menegakkan kebajikan, dan tolong-menolong dalam menegakkan ketakwaan. Ya, ada dua tafsir dari para ulama singkat saja tentang ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa dua kata itu artinya sama, tapi lil mubalaghah untuk menekankan. Maka Allah sebutkan dua kali. Artinya ketakwaan itu ya kebaikan, kebaikan itu ya ketakwaan. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa albir wa taqwa itu dua kata yang mirip, tapi sebenarnya merupakan proses. Orang untuk bisa bertakwa kepada Allah harus saling melakukan kebajikan. Dengan banyak melakukan kebajikan, maka kita akan bertakwa kepada Allah. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah juga otomatis orang yang banyak melakukan kebajikan. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi inti ayat ini adalah Allah memerintahkan kita untuk saling berbagi kebajikan, untuk saling tolong-menolong membangun ketakwaan di antara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, sama dengan ayat sebelumnya. Ketika ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong untuk membina kebaikan dan ketakwaan itu diperintahkan antara sesama kaum muslimin, maka antara suami istri lebih diperintahkan lagi. Karena itu tujuan daripada kita menikah. Coba perhatikan ayat pertama surah An-Nisa itu lagi ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu diciptakan pasangannya. Dari Adam diciptakan Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa, dari situ diciptakan generasi laki dan perempuan yang banyak jumlahnya.
Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, hendaknya kalian saling bertakwa kepada Allah, ya, di mana kalian meminta kepada Allah dan hendaknya kalian menjaga silaturahim. Nah, para ulama kan menjelaskan ya bahwa bertakwa kepada Allah itu juga harus menjaga silaturahim. Karena menjaga silaturahim itu membantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Silaturahim itu apa sih? Menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Dimulai dari suami istri, kemudian bapak kepada anak, anak kepada bapak, ya. Kemudian menantu kepada mertua, mertua kepada menantu, ya. Kita dengan saudara ipar dengan kita. Jadi diawali dari yang punya hubungan tali rahim dulu. Baru dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu disebut dengan silaturahim. Jadi asal dari silaturahim adalah hubungan baik antara orang-orang yang punya hubungan darah. Itu asalnya. Tapi kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Kenapa kita wajib menjaga silaturahim untuk bertakwa kepada Allah? Karena kita butuh orang-orang yang terdekat untuk bisa saling mengingatkan. Kira-kira yang paling gampang ngingetin kita tuh siapa sih? Kalau anak ya orang tua ya anaknya. Suami istrinya, istri suaminya. Itu adalah orang-orang yang paling gampang untuk saling mengingatkan. Kalau mereka semuanya tidak menjaga silaturahim dalam keimanan, nggak mungkin mereka bisa saling berta'awun alal birri wat taqwa. Tidak mungkin mereka saling bisa membina ketakwaan. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan man razaqahullahu mura'atan salihatan faqad a'anahullahu ala syatri dini. Perhatikan saja. Orang yang menikahi wanita yang salih berarti dia telah membangun separuh agamanya. Falyattaqillah fi syatril baqi. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang tersisa. Artinya apa? Artinya ketika kita menikah, berarti kita kerjasama untuk bertakwa kepada Allah kan. Ada istri salihah, separuh agama kita sudah terpenuhi. Tinggal kita sisanya membangun ketakwaan yang ada. Begitu juga hadis-hadis yang lain yang banyak sekali, ya. Di antaranya ketika kita menikah, kita disuruh memilih wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fafuz bizzatid din taribat yadak, hendaknya kalian menang dengan yang bagus agamanya agar taribat yadak, diri kalian tuh terjaga dari kesalahan, diri kalian terjaga dari kehancuran, diri kalian terjaga dari kebinasaan. Fafuz bizzatid din. Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu biha. Kalau ada orang yang bagus agama dan akhlaknya, mau melamar putri kalian, nikahkan saja. Fa illa, kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi bencana di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis-hadis ini semuanya maknanya satu. Supaya kita mencari pasangan yang bisa berjalan bersama kita dalam ketakwaan. Membantu ketakwaan kita dan kita membantu ketakwaannya. Itu intinya demikian. Suami membantu ketakwaan istri, istri membantu ketakwaan suami. Nah, kenapa saya katakan perlunya adanya takatuf kerjasama di sini? Karena tidak mungkin, ya, suami istri itu bisa menjadi sosok-sosok yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Kalau mereka tidak saling tolong-menolong di antara mereka berdua. Tidak saling ta'awun. Dan ta'awun ini maknanya luas dalam masalah keduniaan dan masalah akhirat. Masalah keduniaan, ya, kita sering mendengarkan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kana Nabi SAW ala mihnati ahli. Ya, ala mihnati ahli. Rasulullah itu sering membantu pekerjaan rumah tangga istri beliau. Pekerjaan rumah tangga wanita. Ya, saya mohon maaf ada gangguan. Karena Nabi SAW, bahwa Nabi SAW kana ala mihnati ahli. Selalu berada dalam kebiasaan beliau membantu pekerjaan istri beliau, keluarga beliau. Wa idza hadaratis shalah zahabat ila shalah. Ya, dan ketika datang waktu sholat, beliau langsung berangkat ke masjid untuk sholat. Nah, di sini saya tegaskan, sahabat muslim dan muslimah, Nabi membantu pekerjaan istri beliau. Ada ta'awun ad-dunyawi dong.
antara suami istri. Kadang-kadang istri membantu suami, ya, suami membantu istri. Betapa banyak riwayat yang menyebutkan istri-istri Nabi pun membantu pekerjaan suami. Oh, masa iya? Iya. Sampai peperangan saja, ya, sampai dalam peperangan saja Aisyah turun tangan membantu. Perang itu kan pekerjaannya laki-laki, tapi Aisyah ikut membantu pekerjaan. Begitu juga ketika beliau bersafar, bepergian, beliau selalu ditemani oleh salah seorang istri beliau meskipun dengan cara diundi. Yang kehadiran istri dalam perjalanan itu membantu suami. Membantu suami untuk saling bertahun alal birri wa taqwa. Kerja sama suami istri. Ini kolaborasi namanya. Ya, kolaborasi antara suami dan istri itu harus dilakukan sepanjang hidup. Jangan sampai istri membiarkan suaminya dalam kesusahan dunia maupun akhirat. Jangan sampai suami membiarkan istrinya dalam kesusahan dunia dan akhirat. Ya, jadi sekali lagi at-takatuf, ya. At-takatuf ini adalah saling tolong-menolong dan para ulama menjelaskan at-takatuf itu ada banyak hal, ya. Ada banyak elemen-elemen daripada takatuf atau tolong-menolong, di antaranya al-akhdhu wal i'ta, memberi dan menerima. Dalam kehidupan rumah tangga kita jangan nerima terus, sesekali kita juga harus memberi. Tidak memberi terus tapi juga menerima. Nah, kalau satu pihak hanya diberi aja tanpa memberi, hancur kehidupan rumah tangga. Masing-masing harus memberi dan menerima. Memberi kasih, menerima kasih. Memberi bantuan, menerima bantuan. Baru disebut ta'awun. Harus ada al-akhdhu wal i'ta. Harus ada saling memberi, saling menerima. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu takatuf. Kemudian yang selanjutnya, selain daripada takatuf, ya, ada proses lain, ya, yang tidak boleh diabaikan dalam kehidupan rumah tangga kita adalah at-tawafuq. Apa itu at-tawafuq? At-tawafuq itu mencari kecocokan. At-tawafuq. Mencari kecocokan antara kita dengan pasangan kita. Berproses untuk menjadi mur dan sekrup dalam sebuah mesin rumah tangga yang ideal. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang namanya kecocokan itu kan nggak harus sama. Justru kalau sama semua nggak akan cocok. Masing-masing pintar, masing-masing pemarah, sama-sama pintarnya, sama-sama pemarahnya, sama-sama kerasnya, ya nggak akan cocok. Atau sama-sama gobloknya, sama-sama lembeknya, ya, sama-sama malasnya, nggak akan cocok. Ya, justru kecocokan itu terjadi ketika ada proses saling melengkapi satu dengan yang lain. Proses mur dengan sekrup. Untuk membuat sebuah bangunan yang indah. Bangunan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itu yang namanya tawafuk. Makanya dalam sebuah hadis yang masyhur sering kita baca, ya, dalam membahas tentang kehidupan rumah tangga, la yafrik mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Jangan sampai seorang suami membenci istri atau istri membenci suaminya. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau seandainya ada bagian yang tidak dia sukai dari pasangannya, pasti ada bagian lain yang dia sukai. Nah, di sini ada dua tafsir dari para ulama. Saya jelaskan di sini. Yang pertama, arti yang disukai dan tidak disukai khuluqan bi khuluqin. Ya, khuluqan bi khuluqin. Khuluqan bi khuluqin apa? Artinya ada akhlak yang nggak disukai, karakter yang nggak disukai dari pasangannya, tapi ada karakter yang lain yang pasti disukai. Ya, misalnya kalau soal pemarahnya saya nggak suka dari istri saya atau dari suami saya. Ya, tapi kalau sikap kasih sayangnya saya suka. Kalau sikap terburu-burunya saya nggak suka. Ya, tapi sikap konsistennya saya suka. Itu artinya ada bagian dari akhlak pasangan yang nggak kita suka, ada akhlak lain yang kita sukai. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan artinya adalah khuluqan bi ghairihi. Khuluqan bi ghairihi. Kalau ada akhlak atau sifat yang tidak kita sukai dari pasangan kita, maka tentunya ada hal lain selain akhlaknya yang kita sukai. Bukan akhlak tapi selain akhlaknya. Inilah pendapat yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, beliau mengatakan begini. In kariha minha khuluqan, kalau seandainya ada yang kita tidak sukai dari akhlak pasangan kita, contohnya kata beliau, ka'an takuna syarisatal khuluqi.
Misalnya sifatnya tuh karakternya kasar. Kita nggak suka karakternya. Tapi ada bagian lain selain akhlaknya yang kita suka. Misalnya banyak sekali akhlak karakter dia yang kurang baik. Tapi ada selain akhlak yang kita suka. Nah, walakinnaha, kata beliau, dayyinah. Tetapi meskipun akhlaknya kurang baik, dia itu wanita yang sangat solihah sekali. Kalau ngelihat dia ngomong nggak senang kita, bersikap nggak senang, tapi kalau udah dengar dia baca Quran, melihat dia sholat, melihat dia puasa, melihat dia berzikir, teduh hati kita, ya. Hilang segala kekurangan-kekurangan dia yang sering kita lihat. Jadi obati segala kekurangan itu dengan kebaikan yang dia punya. Ya, jadi walakin hadayina, kata beliau. Atau au jamilah, atau mungkin dia bukan dayina, nggak terlalu soleh-soleh amat, tetapi jamilah, cantik. Kalau pasangan laki-lakinya berarti tampan. Pasangannya itu cakep. Ternyata ketampanan dan kecantikan itu bisa menjadi obat juga. Kadang-kadang akhlaknya kurang baik nih ya. Ngomongnya nyakitin segala macam. Misalnya ada istri yang ngomongnya nyakitin suami. Tapi begitu ngelihat istrinya tersenyum, wajahnya yang cantik, wanita tercantik di dunia dalam pandangan dirinya itu tersenyum. Udah lupa dia. Lupa dengan apa yang dilakukan istrinya. Ya, barusan dimaki-maki, tadi kamu ngomong apa, kok saya udah nggak ingat lagi ya. Kecantikanmu itu membuatku lupa segalanya. Ya. Tadi kamu habis ngomong apa? Ya, nggak tahu. Kayaknya saya juga nggak ngomong apa-apa tadi ya. Jadi kira-kira demikian. Kadang-kadang kecantikan, kadang-kadang akhlak, kadang-kadang hal yang lain. Jadi banyak yang dimiliki oleh pasangan kita yang bisa membuat kita lupa. Ada kok perempuan yang habis dimaki-maki suaminya, dia merasa sedih, suaminya berkata jelek, dia sedih, suaminya melakukan sesuatu, dia cemburu. Nah, begitu dikasih duit sama suaminya, lupa segalanya. Ya. Jadi kadang-kadang harta juga bisa membuat kita lupa. Nah, artinya begini, kita tidak mengabaikan apapun yang menjadi kelebihan pasangan kita. Obati segala kekurangannya itu dengan kelebihan. Jangan kebalikannya. Kalau kebalikannya itu kan ngomongnya gini, suami saya itu memang soleh. Tapi akhlaknya itu, suami saya emang soleh, tapi kok nggak punya harta, kok miskin mulu dari dulu, ya. Jadi jangan dibalik, ya. Tadinya kita senang, kita pikirkan yang nggak nyaman, hilang kasih sayang kita. Tapi kebalikan, setiap keburukan yang dia punya, segera obati dengan kelebihan yang dia punya. Kalau itu proses yang kita lakukan, terjadilah yang disebut dengan tawafuk tadi. Saling melengkapi, saling memahami. Ya, ayu dama bainakuma, itu akan terjadi di antara kita. Proses chemistry itu akan terjadi. Karena chemistry hidupan rumah tangga itu bukan proses kimiawi seperti yang terjadi secara fisik. Itu adalah proses keselarasan jiwa. Dan itu butuh proses yang panjang. Dan yang terakhir, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah at-tanasuh. Kita tidak mungkin hidup berbahagia meskipun kita sudah saling cocok, saling suka, saling menyayangi. Kalau tidak ada hal yang terakhir, yang terpenting di antara semuanya. Apa itu? At-tanasuh, saling menasehati. Ya. Kan Al-Quran sudah menjelaskan ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita manusia ini saja dikeluarkan ya. Kuntum khaira ummah ini sebagian ulama mengatakan mereka adalah kaum muhajirin. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan seluruh kita kaum muslimin. Tapi diawali dari para sahabat diantaranya muhajirin dan ansor. Ya, kita ini dikeluarkan untuk sebagai umat yang beriman ini untuk apa? Kuntum khaira ummah sebagai manusia yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, yang kerja kita adalah beramar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minu billah, dan membangun keimanan. Jadi tugas kita sebagai umat muslim dan muslimah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika amar ma'ruf nahi munkar wajib di antara sesama kaum muslimin, antara laki-laki dan perempuan, suami istri lebih wajib lagi. Makanya dalam hadis Muslim yang sangat masyhur sekali kan disebutkan ya. Dalam sebuah hadis disebutkan lafal lengkapnya itu ada dalam Sunan Abi Daud ya. Dalam Sunan Abi Daud, rahimallahu rajulan, Allah akan memberikan rahmatnya sebagai hadis yang terakhir. Rahimallahu rajulan, Allah akan memberikan rahmat kepada seorang laki-laki. Qama minal laili, yang bangun di malam hari. Ya. Qama minal laili, yang bangun di malam hari. Fasalla, kemudian dia salat. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia membangunkan istrinya.
Fa'in abad, kalau istrinya menolak, naddoha ala wajhi halma. Ciprati mukanya dengan air. Naddoha ala wajhi halma. Wa rahimallahu mar'atan, Allah juga akan mengasihi seorang wanita. Qamat minal laili fasallat, yang bangun di malam hari kemudian dia salat. Ya. Wa aiqadha zaujaha, lalu dia membanguni suaminya. Fa'in aba naddahat ala wajhi halma. Kalau dia menolak, wajahnya diciprati dengan air. Ini salah satu hadis yang sering disebutkan oleh para ulama, bagaimana suami istri itu saling amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dan para ulama juga menjelaskan bahwa hadis ini adalah proses sebenarnya. Ya, jadi Al-Imam Nawawi mengatakan begini. Al-Imam Nawawi mengatakan begini. Ini nggak mungkin terjadi. Jadi prosesnya nggak mungkin terjadi ya. Seorang itu malam hari bangun, kemudian istrinya lagi tidur dicipratin. Kata beliau, ini yang ghalabahun naumu, ya. Watabalahu naum. Ini hanya terjadi pada orang yang dia sebenarnya mau bangun malam, tapi ketiduran, keenakan tidur. Artinya masing-masing sudah punya kebiasaan sholat malam. Cuma malam itu dia ketiduran dan susah bangun. Nah, pasangannya beramar ma'ruf dengan mencipratinya. Ya, jadi kita nggak boleh sembarangan menyiprati pasangan kita kalau pasangan kita nggak punya kebiasaan sholat malam. Ya, kalau dia sudah punya kebiasaan, cipratan itu mengingatkan. Tapi kalau sholat aja dia masih centang berenang, sholat 5 waktu aja kadang sholat kadang enggak, sholat malam kita bangunin itu enggak cocok. Ya, enggak pada tempatnya. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan cara yang benar. Bagaimana cara itu benar? Ketika proses itu diharapkan bisa membawa hasil. Karena dia biasa sholat malam, karena ketiduran dicipratin, senanglah dia. Nah, ini tapi hadis ini juga menjelaskan tentang proses amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak bisa menjadi orang yang baik tanpa kita berbuat baik kepada orang lain. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba kalau dia menolong saudaranya. Nah, kalau kita nolong pasangan kita jadi orang-orang soleh, Allah juga akan nolong kita untuk menjadi orang soleh. Ingatkan pasangan kita saat dia salah, nanti Allah akan membuat dia mengingatkan kita pada kita salah. Pasti ini sebagai penutup ya, di antara kita pasti paham betul lah ya. Ya, kalau suatu saat kita mengingatkan pasangan kita, ya, kalau kamu itu menguap, ya, bawa ditutup, ya, diusahakan ditutup. Ya, kalau bersin, jangan bersin ditahan, ya. Kita ingatkan pasangan kita. Suatu saat kita melakukan, dia akan mengingat, dulu kamu sering ingatin saya, malah kamu melakukan sekarang. Dulu ingat, kamu selalu nyuruh saya untuk sholat malam, sekarang kamu gimana? Ya, dulu kamu nyuruh saya untuk rajin baca Quran, sekarang kayak lihat kamu sudah lama sekali nggak baca Quran. Allah akan memberikan itu sebagai timbal balik. Dan ketika itu terjadi, hendaknya kita menerima dengan ikhlas. Berarti Allah sayang sama kita. Dulu kita ngingatin pasangan kita, sekarang gantian pasangan kita ngingat kita. Kadang-kadang kita lupa berdua, anak kita ngingatin kita. Itu semua adalah balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masih ada orang yang mau mengingatkan kita, berarti Allah masih sayang sama kita. Sahabat muslim dan muslimah, tidak ada proses apapun yang bisa menciptakan kebahagiaan rumah tangga lebih daripada kebiasaan untuk menegakkan at-tanasuh, saling menasihati antara suami dengan istri. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang keempat tentang sakinah bersamamu ini. Untuk kembali membahas tentang kesalahpahaman sebagian kita di dalam memahami sebagian dalil-dalil yang sering digunakan oleh para ulama untuk hukuk zaujain, menjelaskan tentang hak-hak suami istri. Ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz buka pertanyaan sedikit ya Ustadz ya. Ya, silakan. Teman-teman jika ada yang mau bertanya langsung sama Ustadz, silakan 2 pertanyaan. Pertanyaan langsung sebelum dibacakan pertanyaan yang di chat. Tafadhol. Mengenai ta'aruf dan nazar terutama. Karena ternyata ta'aruf itu salah sebelum menikah. Iya. Kalau belum ada, saya bacakan pertanyaan yang di chat ya Ustadz ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya bolehkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bolehkah nazar dulu sebelum komunikasi? Nazar lewat wasilah boleh nggak tanpa orang tua?
Ustadz, Ya. saya udah 26 tahun. Saya merasa khawatir akan menikah, takut perceraian di tengah perjalanan pernikahan. Satu dulu, Ustadz. Ya. Ya, nazar boleh nggak dilakukan sebelum orang melakukan proses perkenalan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan bagus ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Secara hukum asal sebenarnya boleh saja dilakukan seseorang. Karena sebagaimana saya jelaskan tadi, proses nazar itu kan harus dilengkapi dengan adab-adab. Ya, saya sebutkan lagi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, urutannya saya ubah dari urusan yang beliau jelaskan. Ya, pertama harus ada niat mau nikahin dulu. Yang mau nazar ini harus kita ada niat bahwa kalau seandainya cocok saya harus nikahin, itu harus ada niat dulu. Ya, kalau tidak ada niat maka nazar tidak boleh dilakukan. Karena itu berarti hanya untuk memuaskan nafsu syahwat saja. Nah, yang kedua, tidak boleh ada syahwat. Jadi batasan nazar memang beda-beda dari para ulama, ya. Tapi batasan-batasan tersebut sebenarnya tidak menentukan. Yang menentukan adalah apakah kita lihatnya itu untuk syahwat atau untuk tujuan yang memang syar'i. Misalnya saya mau melihat rambutnya karena saya senang dengan wanita yang rambutnya begini misalnya. Nggak apa-apa, boleh. Saya mau melihat betisnya karena saya mau wanita yang punya betis kayak gini. Itu idealisme saya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Selama tujuannya sekali lagi bukan untuk memuaskan nafsu syahwat kita pada saat itu. Hanya untuk memenuhi kebutuhan syar'i yang dibenarkan. Karena kita mau menikahi wanita yang saya sukai. Saya sukai wanita begini. Wajah begini dan seterusnya. Ya. Sekali lagi, tidak ada batasan memang selama itu tujuannya bukan untuk syahwat. Ya. Kemudian yang ketiga, harus tidak boleh ada ikhtilat. Ya. Tidak boleh ada ikhtilat. Ya. Artinya, ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi, seyogianya itu dilakukan, itu tidak dengan ikhtilat. Kalaupun misalnya tidak ditemani oleh mahram, ya pada saat itu tidak berdua-duaan, ya tidak berdua-duaan, tapi mungkin ditemani oleh beberapa orang, banyak orang yang lain, sehingga tidak berduaan antara mereka saja, ya. Tetapi dianjurkan sekali untuk ditemani langsung dengan mahramnya, karena itu akan lebih menyelamatkan. Ya tidak boleh ada khalwat, tapi akan lebih diutamakan apabila didampingi oleh mahram daripada wanita tadi, ya mahram daripada wanita tadi. Ya, jadi ini syarat-syarat harus dipenuhi ya agar seorang itu bisa nazar. Nah, kemudian yang terakhir yang dijelaskan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, harus ada kemungkinan besar akan diterima. Ya, kemungkinan besar akan diterima ini bisa dengan proses kenal terlebih dahulu, masing-masing sudah kenal secara profil segala macamnya, rasanya semuanya sudah cocok, tinggal ngelihat saja, itu boleh. Boleh juga enggak. Misalnya orang itu tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang lain misalnya, ya. Asal dia tahu agamanya, dia tahu udah bagus, pengenalan yang lain belum, ya. Sehingga dia belum melakukan proses pengenalan secara lebih detail tentang latar belakangnya, tentang pendidikan segala macam belum dia kenalin, keturunannya belum dia kenalin secara detail. Langsung dia melihat boleh nggak boleh. Selama tujuannya adalah ketika dia sudah merasa cocok, ya, dia akan memproses kelanjutannya, ya. Dia akan proses kelanjutannya, misalnya kelanjutannya tidak langsung dilamar, tapi dia tanya hal yang lain. Ya. Kamu pendidikannya apa? Ini, aduh, kalau begitu, kalau idealisme saya, kalau pendidikan tuh minimal berbeda 1 jenjang atau 2 jenjang, kalau terlalu jauh saya nggak mau misalnya, kalau begitu kayaknya kita belum bisa menikah satu dengan lain, nggak jadi masalah. Ya, selama sekali lagi, memang tujuan dia untuk mau menikahi. Ya, sekali lagi, tidak harus di bagian akhir, tapi diutamakan memang melihat itu di bagian akhir saja, di bagian akhir sebagai proses terakhir. Kecuali apabila mereka memang sudah saling mengenal, ya teman sejak kecil, tetangga dari dulu udah saling mengenal. Misalnya pasangannya qadarullah sudah berhijab, bahkan sudah berniqab, tapi sebelum berniqab dia sudah saling mengetahui, sudah mengenal, sehingga melihat itu bagi dia bukan apa-apa lagi, ya, karena sudah saling mengetahui fisik dari masing-masingnya, ya. Maka pada saat itu nazar di bagian mana saja nggak ada keutamaan karena sudah saling mengenal. Tapi kalau belum saling mengenal sama sekali, maka dianjurkan di bagian terakhir sebagai penentu, ya, agar tidak menjadi celah setan untuk mengombang-ambingkan orang. Maaf ya, tujuan dia memang mau nikah ini, tapi akhirnya setan membisikkan dia, udah lihat saja lah sebanyak-banyaknya orang, ya. Nanti nggak cocok tidak lagi lah, nggak cocok lihat lagi. Akhirnya hanya menjadi cara setan untuk menjerumuskan kita dalam nafsu syahwatnya, hati-hati. Nah, makanya sekali lagi
dianjurkan untuk di bagian akhir. Tapi kalau dikatakan boleh nggak sebelumnya ya boleh. Kemudian lanjutan pertanyaan tadi, ada orang yang sudah berusia mungkin 26 tahun dianggap sebagai usia yang sudah matang ya untuk menikah. Mungkin sudah lulus kuliah dan sebagainya. Sudah saatnya menikah. Secara psikologis dan biologis juga sudah siap. Tetapi ada kekhawatiran kalau terjadi perceraian. Bagaimana? Apakah seorang itu menikah atau tidak? Saya katakan takut terhadap perceraian itu memang harus ada. Tapi jangan menghalangi kita. Jangan menjadi paranoid karena takut bercerai. Ya, contohnya, orang belajar harus takut untuk tidak bisa ngamalkan. Tapi jangan menghalangi dia untuk belajar. Kalau menghalangi belajar, salah. Karena Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada seorang, kenapa kamu nggak nuntut ilmu? Orang itu menjawab, aku takut menyia-nyiakan ilmu. Aku takut memubazirkan ilmu. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, dengan kamu nggak belajar, itu berarti kamu lebih menyia-nyiakan ilmu. Nah, jadi artinya apa? Rasa takut itu harus dipelihara, tapi jangan jadi penyebab kita menunda-nunda pernikahan. Karena itu menjadi godaan setan. Kita harus takut dong bercerai. Namanya kita menikah, ingin kita hidup selamanya. Bukan hanya di dunia, bahkan di dunia dan di sorga. Tetapi yang namanya perceraian itu kan niscaya terjadi. Jangan menyebabkan diri kita paranoid. Sekali lagi ya, kita rasa takutnya harus ada. Bahkan dipelihara. Sesudah menikah pun harus tetap takut kita bercerai. Jangan tidak takut. Ya, karena perceraian di dalam Islam itu harus dihindari sebisa mungkin. Dia akan menjadi alternatif terakhir ketika sudah tidak ada alternatif kecuali bercerai. Segala kekurangan yang ada pada pasangan kita saja, kalau kita masih bisa bertahan kok. Ya, amsik alaika, bahasa Qurannya amsik alaika wattaqillah. Kalau kamu masih bisa tahan dulu, jangan bercerai. Tapi kalau kamu sudah nggak tahan lagi, silahkan bercerai. Jadi rasa takut itu wajib ada dan tidak salah orang itu takut bercerai. Tapi sekali jangan sampai menghalangi. Kalau itu menghalangi itu berarti paranoid. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Meskipun kita punya pengalaman, bapak saya dulu bercerai sama orang tua saya, kakak saya bercerai, nanti saya nikah cerai lagi. Jangan. Ya, tetaplah kita menikah dengan pasangan yang kita anggap cocok. Nah, kita usahakan berbagai macam cara agar kita mendapatkan pasangan yang insya Allah bisa hidup selamanya dengan kita. Kemudian kita bertakwa kepada Allah dan jalankan, ya. Dan kemudian kita banyak berdoa dan berusaha agar kita bisa mempertahankan rumah tangga kita sampai akhir hayat. Itu saja, ya. Allahul muwaffiq. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Pertanyaan apa saja? Pertanyaan apa saja yang baik diutarakan untuk seorang ikhwan ketika mau nazar untuk mengetahui karakternya gitu, Ustaz? Ya. Pertanyaan apa saja yang wajar atau diperbolehkan untuk ditanyakan seorang ikhwan kepada seorang akhwat untuk mengetahui tentang latar belakang dan seterusnya. Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Bahkan detilisasinya saja tidak ada batasan. Sebagian orang menganggap cukup dengan sebagian orang enggak. Nah, jadi sekali lagi itu dikembalikan kepada tingkat kebutuhan dan kelayakan pada masing-masing pribadi yang mau menikah. Ada orang yang detil, ya, dia punya beberapa kriteria yang wajib ada. Ya udah, nggak terserah, itu adalah idealisme dia, tapi tidak ada kewajiban untuk itu. Ada orang yang mengatakan saya mengenal, bagi saya kriteria saya sederhana aja, asal ini sudah selesai. Saya nggak mau mengenal lebih jauh lagi. Biarlah itu nanti akan saya lakukan dalam pernikahan. Ya nggak jadi masalah. Jadi masing-masing diantaranya tidak ada yang lebih baik dari yang lain, enggak kok. Ya, karena sekali lagi saya katakan sedetil apapun kita mengusahakan untuk mengenal pasangan kita, kita tidak akan pernah mengenal jauh lebih banyak dari yang dapat kita kenal setelah kita menikah. Intinya cuma itu. Seberapapun usaha kita nggak akan mengenalnya sejauh kita mengenalnya setelah menikah. Ya, karena banyak ada orang yang sudah saling mengenal, berpacaran sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang sampai belasan tahun. Ya. Kemudian menikah beberapa bulan cerai. Artinya mereka mendapatkan ketidakcocokan hanya dalam beberapa bulan menikah saja. Karena di situlah terjadi proses keterbukaan. Jadi sekali lagi, detilisasi yang bagaimanapun nggak akan menolong
kita terlalu banyak untuk bisa mengetahui pasangan kita, karena tidak akan bisa lebih banyak yang kita ketahui lebih daripada yang bisa kita ketahui dari setelah kita menikah nanti. Tetapi sekali lagi batasan tersebut bergantung kepada tingkat kebutuhan dan kelayakan ya menurut masing-masing di antara kita. Karena masing-masing di antara kita punya idealisme dan kriteria yang beda-beda. Jadi makanya tidak bisa saya tegaskan di sini yang ditanyakan harus latar belakangnya, harus pendidikannya, harus ini tidak. Ya, ada di antara kita nggak peduli dengan pendidikan, jadi nggak perlu ditanya. Ada di antara kita yang nggak peduli banget dengan nasab, jadi nggak perlu ditanya. Ada di antara kita yang nggak peduli banget misalnya dengan latar belakang sosial misalnya, atau dengan pengalaman hidup sebelum mereka saling dipertemukan misalnya. Tapi ada orang yang peduli. Gitu. Maaf, ada pertanyaan misalnya bikin maaf ya. Kamu pernah pacaran enggak? Bagi saya nggak mau nikah dengan wanita yang pernah pacaran atau suami yang pernah pacaran. Kalau itu jadi prinsip kita nggak apa-apa. Itu idealisme kita kok. Terserah kita nggak jadi masalah. Cuman sekali lagi itu sama sekali nggak terlalu menolong kok. Karena banyak wanita yang punya latar belakang sangat buruk dan hitam, ternyata bisa menjadi wanita yang jauh lebih membahagiakan suaminya dari wanita yang sejak kecil dalam kesolehan dan ketaatan. Ya, karena kadang-kadang taubat itu bisa menghapus segala-galanya. Ya, jadi tidak selamanya demikian. Ya, tidak selamanya latar. Tapi kalau orang itu mau menjadikan itu sebagai prinsipnya, saya mau wanita yang betul-betul suci, ya, yang tidak pernah pacaran, tidak pernah disentuh oleh lawan jenis, ya, sehingga ketika dia bertanya itu dijadikan sebagai pertanyaan. Selama ditanya saya pernah, dia nggak akan nikahi. Itu terserah, boleh saja. Ya, sekali lagi tidak ada batasan, dikembalikan kepada kebutuhan dan kriteria masing-masing di antara kita. Wallahul muwaffiq. Ustadz, pertanyaan terakhir, Ustadz. Ya, silakan. Barakallahu fiik, Ustadz. Setiap akhwat pasti berharap mendapat suami yang soleh, baik, suka membantu, romantis, dan lain-lain. Ternyata ketika menikah, kita pasti akan menemukan bahwa suami kita tidak seperti dengan apa yang kita inginkan dan tidak sesempurna yang kita bayangkan sebelum menikah. Sehingga kadang timbul rasa merendahkan atau tidak suka ke suami. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, ya, pertanyaan bagus ya. Ini sebenarnya masuk dalam bahasan yang nomor keempat ya. Jadi yang berkaitan dengan tawafuk, mencari kecocokan antara pasangan dengan kita. Muncul fenomena yang terjadi itu adalah hal biasa. Ya, suami saya tak sebaik yang saya impikan, istri saya ya tak sesolehah yang saya dambakan. Itu sering terjadi. Sering kali terjadi. Ya, dalam kehidupan kita, karena ada banyak hal yang tersembunyikan yang tidak mungkin akan terungkap ketika kita belum menikah. Ya, sehingga kita yang melihat menginginkan kesempurnaan, ya pasti kita akan kecewa. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Orang yang mencari teman tanpa cacat, seumur hidup nggak punya teman. Sama dengan orang mencari pasangan tanpa cacat, seumur hidup nggak akan punya pasangan. Nah, bagaimana kalau ada hal-hal di antara pasangan kita yang di luar prediksi kita sama sekali ya, akhirnya membuat kita kecewa dan akhirnya merendahkan, itu jangan sama sekali. Sahabat muslim dan muslimah, setiap kita punya sisi putih dalam kehidupan kita. Tapi setiap kita juga punya sisi hitam. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Tidak ada gading yang tidak retak. Ya. Apalagi kita hidup jauh dari masa kehidupan Nabi SAW. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Dibandingkan akhlak para ulama salaf kita itu apa? Ketaatan kita, kesolehan kita, kerajinan kita dalam ibadah, keluhuran budi pekerti kita apalah dibandingkan para ulama salaf. Jadi kita jangan hidup dalam bayang-bayang fantasi. Hiduplah di alam realita. Ya, bahwa setiap pasangan itu pasti punya kekurangan. Bahkan, tapi saya nggak pernah nyangka sama sekali ya. Justru itu yang menjadi persoalan. Kalau sudah disangka sebelumnya nggak jadi persoalan. Tapi justru kita harus saling memahami yang la yafrik mu'minun mu'minatan dalam hadis tadi itu kan karena kita mengetahuinya setelah kita menikah. Kalau kita tahu sebelum menikah pasti sudah kita hindarin dong. Ya. Justru karena kita mengetahui setelah nikah. Tidak ada diri kita yang sempurna. Bahkan ada di antara kita yang diuji dengan hal yang berat sekali.
perselingkuhan, ini dan lain sebagainya, bisa saja. Tapi ketika kita berniat suci karena Allah ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga, bahwa manusia itu bisa saja terjebak dalam kesalahan. Tapi ada masa dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terimalah ya kekurangan pasangan kita ya. Meskipun dia melakukan kesalahan yang besar sekalipun yang kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena suatu saat bisa saja kita melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih besar dari yang dia lakukan. Dan pada saat itu kita juga akan mendapatkan pemaafan yang sama. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, caranya bagaimana, itulah proses tawafuk. Ya. Kalau kita mendapatkan kesalahan kita, satu yang sering saya sebutkan. Ya, sering disebutkan. Ini sebagai penutup ya. Kalau kita melihat kesalahan pasangan kita, coba ingat kejelekan terburuk apa yang kita miliki, yang bahkan pasangan kita nggak tahu. Kejelekan terburuk apa yang kita miliki yang bahkan pasangan kita nggak tahu. Bayangkan seandainya itu diketahui pasangan kita, bukankah dia akan lebih marah kepada kita daripada kita marah kepadanya atas kekurangannya tadi. Ya, sekali lagi, setiap kita pasti punya sisi hitam. Perhatikan sisi hitam terburuk kita ketika kita melihat keburukan pasangan kita. Pasangan kita begini, saya juga punya keburukan jauh lebih buruk dari dia. Kalau dia tahu, mungkin dia jauh lebih marah daripada saya marah kepadanya. Niscaya itu akan bisa mengobati kita, sahabat muslim dan muslimah. Ya, kita ini seperti dalam tanda kutip orang yang melakukan korupsi. Ya, hanya yang ketahuan saja yang disebut koruptor, ya. Tapi yang nggak diketahuan tidak disebut koruptor. Kita ini semuanya pendosa kok, ahli maksiat, ya. Cuman ada yang diketahui orang dan ada yang tidak diketahui. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan bisa jadi amal jariah buat antum dan keluarga, dan bisa pula kita amalkan bagi saya dan teman-teman terutama. Amin. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bertemu lagi Ustadz di kajian pekan depan lagi insya Allah. Mudah-mudahan antum dan keluarga selalu diberikan kesehatan Ustadz. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman insya Allah besok kita akan kajian dengan Ustadz Abu Nida Syafaqullah. Insya Allah jam 9 pagi. Oke Ustadz, jazakallahu khair. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Mari kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Ustaz, kamu live duluan. Enggak.